Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Negari awak yang ndaknya menjadi oleh negari, ndak PJ dia tak. Yang kita hormati pengurus Masjid Raya, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak ustaz, generasi yang akan datang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam pertama dari bulan Sya'ban. Berarti 1 bulan lagi kita masuk ke bulan Ramadan. Di mana 1 bulan penuh kita berpuasa. Puasa bulan Ramadan itu adalah puasa wajib. Itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Yaitu rukun yang keberapa? Rukun yang keberapa? Puasa. Hah? Nih, rukun yang ketiga. Yang ketiga atau yang keempat? Yang ketiga itu salah. Yang ketiga itu adalah zakat. Bunyal Islamu ala khams. Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Begitu juga Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril dalam hadis yang panjang, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Qala an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Jadi rukun yang pertama, bersaksi tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, Muhammad itu adalah utusan Allah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Dari sejak kini, maklumat yang selama itu harus dicoret. Dulu kita waktu ketik belajar rukun Islam ada 5. Pertama syahadat, yang kedua solat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat. Keliru itu.
tidak sesuai dengan hadis Nabi. Zakat yang setelah puasa zakat fitrah. Ya. Zakat yang menjadi zakat di dalam rukun Islam adalah zakatul mal yang ditunaikan. Bagian dari zakat itu adalah zakat fitrah. Ya. Nah, di dalam Al-Quran 82 tempat solat dengan zakat itu selalu berbarengan, tidak pernah dipisah. Selalu sayo sakato berjalan berdua. Mulai dari ayat kedua dari ayat ketiga dari Al-Baqarah misalkan. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu yang beriman dengan ghaib, yang menegakkan solat dan menafkahkan apa yang kami rezekikan kepadanya. Itu zakat namanya itu. Ya. Nah, jadi anak-anak Ustaz juga rukun Islam itu pertama kalau misalkan syahadat, yang kedua adalah sholat, yang ketiga apa? Zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Kalau ada ibu-ibu bapak yang menjadi guru agama, robah itu sesuai dengan hadis Nabi, ya, bahwa yang benar itu syahadatain, dua kalimat syahadat, menegakkan solat, iqamas salat, menegakkan solat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, dan naik haji bagi siapa yang mampu. Itu yang sempurnanya. Baik Bapak Ibu, kalau Allah Subhanahu wa taala, puasa bulan Ramadan adalah rukun yang keempat dari rukun Islam. Karena dia adalah ibadah yang agung. Dia adalah rukun dari rukun-rukun Islam. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk melaksanakan puasa. Mudah-mudahan pertemuan kita malam itu adalah bagian dalam persiapan puasa bulan Ramadan. Dengan apa persiapannya? Ya, persiapannya Bapak Ibu. Ya, apa dipersiapkan puasa bulan Ramadan? Yang pertama disiapkan dengan ilmu. Kita harus berilmu tentang bulan Ramadan. Kita harus berilmu tentang puasa bulan Ramadan. Kita harus berilmu bagaimana seharusnya kita pada bulan Ramadan. Mungkin kita sudah setiap tahun datang Ramadan, setiap tahun datang Ramadan. Tadi dikatakan nanti bulan Ramadan masjid penuh. Pak Wali minta bukan hari bulan puasa yang penuh. Pak Wali ya, 5 waktu hendaknya penuh. Untuk apa gunanya masjid kadang-kadang? Ya, kalau seandainya hanya untuk penuhnya sekali seminggu, sekali sepekan, hari Jumat, atau bulan puasa. Bulan puasa pun panuhnya ndaklah setiap malam. 10 hari pertama. Atau menjelang 15 hari separuh pertama. So itu mulai model ikomonci. Yang seharusnya kalau kita berilmu,
Malahan 10 hari terakhir itu hendaknya semakin padek Mas Haji. Badai itu karena intinya bulan Ramadan itu adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu intinya. Tapi kalau kita 10 hari terakhir mulai sibuk membayi rumah sampai lembur malam mencat dinding rumah, ya, membuat kue, kerajo orderan kalau tukang jahit semakin banyak jahitannya, ya. Sementara itu adalah intinya bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang 10 hari terakhir, dia bersungguh-sungguh beribadah melebihi dari apa yang biasa dia lakukan. Aisyah mengatakan, "Idza dakhala al-'ashr", apabila sudah masuk 10 hari terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'ashr ay yani ahya lailah wa ayqadha ahlah wa shadda al-mi'zar. Nabi ketika 10 hari terakhir sudah masuk, malamnya dia hidupkan. Tidak laloknya doh. Bajagunya malam tu. Bajagun tu apa? Untuk beribadah. Dia bangunkan istrinya. Tidak lalu dengan istri, tapi ikut serta juga istri. Tidak tidur. Untuk apa? Supaya ikut juga beribadah pada 10 hari terakhir. Lalu wasyaddal mi'zar, kain sarungnya dipariknya. Baitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diharapkan? Ingin mengharapkan malam Lailatul Qadar. Ya, malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Bah itu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apanya yang elok? Apanya lebih baik? Ulama mengatakan, beribadah wak pada malam itu. Semalam suntuk itu wak ndak lalu. Apa yang kita kerajukan? Kita sholat, kita berzikir, kita membaca Al-Quran, kita berdoa. Mungkin kita berinfak malam itu, mungkin kita menyantuni orang pada malam itu. Pokoknya ibadah yang kita lakukan pada malam itu hanya 1 malam saja kita kerjakan. Maka 1 malam itu lebih baik daripada kita mengerjakan ibadah yang sama selama 1000 bulan. Laita lo mengerajuan indak lalu setahun. Hah? Oh, enggak, tentu tidak bisa. Indak lalu 2 malam ajalah. Atau 3 malam kita tidak lalu, itu badanlah ringan-ringan Rasul. Kepala lah pusing. Karena kita ingin beribadah 3 malam aja. Enggak lalu-lalu sudah berat. Bagaimana dengan beribadah 1000 bulan? Berapa 1000 bulan itu? 83 tahun lebih. Nah, beribadah kita pada malam itu, sempurna ibadah kita, serius ibadah kita, banyak ibadah kita, dan tidak lalu kita malam itu. 1 malam kita kerajuan lebih baik daripada kita mengerjakan amalan yang sama selama 83 tahun.
Jadi beribadah satu malam mengalahkan ibadah kita selama seumur hidup kita. Nabi mengatakan, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menegakkan salat, menegakkan Lailatul Qadar, maisi Lailatul Qadar itu beribadah dengan baik, didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, Bapak Ibu, baca ronyo kita menapean 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar itu. Makanya Nabi, beliau adalah orang yang sudah diampuni dosa yang telah berlalu. Dosanya akan datang diampuni juga. Beliau yang sudah dijamin masuk surga. Beliau selalu berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baca ronyo, beriktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ba'a masjid isiko. Lebih banyak orang iktikaf enggak? Iktikaf sampai isya. Iktikaf sampai subuh. Iktikaf full 10 hari tidak keluar-keluar dari masjid. Ya, mulai dari sore tanggal 20 keluarnya malam takabir lain. Nasi diantan. Ya, makan di siku, lalu siku ibadah di siku. Bapak Ibu, itu yang harus kita lakukan. Alhamdulillah di masjid. Kalau di masjid Hakim 4 tanggo ya masih bisa, masih ramai. Ya. Karena kita melakukan iktikaf. Kalau biasanya bisa 400 orang iktikaf malam tuh. Penuh masjid. Dan ini bisa kita marakkan. Ya. Kita ajak masyarakat. Kita siapkan makanan. Kalau di Masjid Al-Hakim di Padang. Kita siapkan makanan. Orang datang gratis. Babukonya di masjid. Sahurnya di masjid. Kita ada yang berbuka di masjid, kita bawa pabukuan dari rumah wa'antan. Ya. Man fattara sha'ima. Sia yang memberi makan orang yang berpuasa. Boleh enggak? Maksudnya siapa yang membukukan, memberikan pembukuan kepada orang yang berpuasa ketika ngunya berbuka. Ya. Kana lahu ajru mithla sha'im. Dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Dari mana kita dapatkan pahalanya? Dari makanan yang dimakan oleh orang yang berpuasa. Nyu makan laba bukunya, kanyang bukunya dari pembukuan awak. Dari makanan yang nyu makan masuk dalam paru nyu berubah menjadi energi, tenaga. Dengan tenaga itu nyu solat, dengan tenaga itu nyu membaca Al-Quran, dengan tenaga itu inyu berpuasa, awak dapatkan pahalanya. Kenapa? Awak menyebabkan inyu bertenaga untuk beribadah. Itu bekal kita, berilmu kita. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita membaca buku, mendengar kajian tentang ba'a ndaknya puasa kita itu sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Yang pertama, ba'a wa masuk ke bulan Ramadan.
Kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Masuklah ke berpuasa itu, berpuasalah karena melihat hilal. Ditentukan oleh Nabi. Maka alhamdulillah pemerintah kita menentukan masuknya Ramadan dengan melihat hilal. Maka kita ikuti ketetapan dari pemerintah kita. Kemudian kita mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Apa yang membatalkan puasa kita? Apa sunat-sunat puasa yang harus kita kerajukan? Harus kita ilmui. Lalu setelah itu, apa ibadah-ibadah yang bisa kita isi, yang kita tingkatkan pada bulan Ramadan? Dengan kita berilmu Bapak Ibu, kita akan bisa jadikan Ramadan kita ini adalah Ramadan yang spesial. Kalau dahulu mungkin tanpa ilmu, menonton begitu aja, ya datang Ramadan, datanglah. Habis Ramadan, habislah. Tidak ada sedikit pun keistimewaan yang kita dapatkan. Bapak Ibu bilahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana Nabi, bagaimana para sahabat di dalam berpuasa, mereka betul-betul orang-orang yang sangat tahu akan nilainya bulan Ramadan. Azan wa'alu. Pak Ali, azan wa'alu. Lah masuk waktu itu. Boleh. Habis salat sambung balik. Bapak Ibu? Salat walu nak? Okey. Kita sampai siku alun leku baru mukadimah baru ko. Ya. Nanti kita sambung setelah salat insyaallah taala. Kita azan yang bau doa nanti baru salat, setelah itu kita sambung balik. Demikian dulu. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amma ba'du. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu puasa? Puasa adalah al-imsak, menahan. Yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan diiringi niat. Yaitu kita mulai menahan diri tidak makan dan minum atau yang hal-hal yang membatalkan puasa kita, termasuk juga syahwat, mulai dari terbitnya fajar.
Kapan dimulai terbit fajar? Atau tandanya dengan azan masuk subuh. Jadi kalau sudah azan berarti sudah terbit fajar. Karena azan masuk subuh harus terbit fajar dulu. Allah berfirman, kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma aqimus siyama ilal lail. Sampai jelas bagimu benang putih dengan benang hitam dari fajar. Maksudnya putihnya siang, hitamnya malam. Maka ulama menafsirkan betul-betul jelas terbitnya fajar itu. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Kapan malam dimulai? Mulai malam dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat. Nah, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, itu adalah masa berpuasa kita. Puasa adalah ibadah yang mulia. Nabi mengatakan, kullu amali bini Adam lahu wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap amalan anak Adam adalah untuknya. Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi amalan yang kita kerjakan mendapatkan nilai 10 di sisi Allah. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku dan akulah yang akan memberi ganjarannya. Berapa ganjaran puasa? Tidak terhingga. Kalau amalan kita yang lain, setiap amalan yang kita lakukan mendapatkan ganjaran menjadi 10. Adapun puasa tidak terhingga. Kenapa tidak terhingga? Karena Allah yang memberinya. Dan Allah memberi tidak terbatas. Apa makna puasa itu untukku? Dijelaskan dalam hadis itu. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia tinggalkan makanannya dan minumannya gara-gara aku. Yani orang yang berpuasa itu karena Allah. Bukan karena tetangga, bukan karena orang tua, bukan karena manusia, tapi karena Allah. Sebab kalau seandainya puasa itu karena manusia, kalau nggak ada manusia, boleh jadi dia makan. Siapa yang bisa tahu ketika mandi minum air? Ada nggak yang tahu nggak? Nggak ada kecuali Allah. Ada nggak kita yang berpuasa berani sambil mandi minum? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena kita berpuasa kepada Allah. Sebab kalau seandainya kita minum, batal puasa kita. Dan puasa adalah bagian dari kesabaran. Puasa itu adalah dari bagian dari kesabaran. Karena di dalam berpuasa ada cobaan.
Apa cobaannya? Rasa lapar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Sungguh kami uji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar. Lapar itu ujian. Dan orang yang berpuasa mendapatkan ujian. Maka orang yang bersabarlah yang akan bisa menghadapi ujian itu. Karena sabar terbagi kepada 3. Sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Contohnya adalah puasa. Sabar menjauhi maksiat Allah. Yaitu puasa juga tidak mau mendekati apa yang bisa membatalkan puasa. Sabar dan di dalam menerima ujian dari Allah. Rasa lapar adalah ujian. Maka orang yang berpuasa adalah orang yang bersabar karena ujian dan cobaan dari Allah. Apa balasan orang yang bersabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang berpuasa, orang yang hanya saja disempurnakan pahala orang-orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa batas. Maka pahala orang yang berpuasa tidak terhingga. Lalu puasa itu, keutamaan puasa lagi. Di sorga itu ada pintu, namanya pintu Rayyan, yang tidak akan dimasuki kecuali hanya orang berpuasa saja. Juga Nabi SAW mengatakan, la khalufu famis sa'im atyabu 'inda Allah min rihil misk. Aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada kasturi. Dari mana datangnya bau mulut orang yang berpuasa? Itu datangnya akibat puasa. Perut yang kosong, mulut yang selalu terkatup, yang selalu tertutui, itu akan menjadikan aroma mulutnya tidak baik. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang jelek menurut manusia akibat dari ketaatan kepada Allah, maka dia bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada di antara kita yang pengen bau mulut yang enggak enak. Tapi ini akibat ketaatan kepada Allah. Maka di sisi Allah nilainya seperti melebihi dari harum kasturi. Ya. Maka ulama mengatakan orang-orang yang berpuasa di dunia bau mulutnya nanti seperti bau mulut kasturi nanti di akhirat. Ini adalah puasa, keutamaan puasa. Lalu apa keutamaan bulan Ramadan? Bulan Ramadan bulan yang istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala kita. Puasa adalah amalan yang nilainya tinggi. Dikerjakan pada bulan Ramadan
maka nilainya semakin tinggi lagi. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari oleh keimanan, maknanya dia dasari puasanya ini karena percaya dengan janji yang telah Allah janjikan. Wahtisaban, dan dia mengharapkan pahala dengan puasanya ini. Bapak Ibu, orang yang berpuasa ingin dapat pahala dengan orang yang berpuasa indak berharap dapatkan pahala. Sama enggak puasanya? Sama enggak puasanya? Saya berikan contoh. Anak kita ujian di sekolah. Ada anak yang dia cuek terhadap pelajarannya. Tidak mau tahu hasil dari sekolahnya. Ada anak dia pengen naik kelas, tapi terserahlah nilai itu. Pokoknya naik kelas. Ada anak dia pengen naik kelas dengan nilai tertinggi. Kira-kira yang dilakukan oleh 3 tipe anak ini pada malam ujian samakah atau berbeda? Pasti berbeda. Anak yang tidak menghiraukan pendidikannya, dia tidak akan hiraukan pelajaran malam itu. Anak yang pengen naik, dia akan ada perhatian tetapi tidak serius. Anak yang pengen naik nilai tertinggi, dia akan betul-betul menguasai materi yang akan diuji. Berefek. Harapan memberikan efek kepada perbuatan. Betul atau tidak? Bapak Ibu pengen bawangnya menghasilkannya lebih banyak. Yang di kerajaan. Apakah kita mencari bibit terserah aja? Sudah tanam, sudah itu dibiarkan aja? Tentu tidak. Kita cari bibit yang terbaik. Kalau perlu diracun-diracun, kalau dipupuk, dan seterusnya. Diberikan perhatian. Kenapa? Karena berharap keuntungannya sekian kali lipat. Harapan memberikan pengaruh kepada perbuatan. Orang berharap mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Apakah dia bermalas-malas dalam berpuasa? Apakah dia akan bergunjing pada saat berpuasa? Apakah dia berbuat maksiat ketika berpuasa? Tentu tidak. Dia akan berpuasa serius. Dia tidak mau merusak nilai puasanya. Karena kalau rusak nilai puasanya, berarti nilai pahalanya akan berkurang juga. Sementara dia berpuasa untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Sehingga dia serius berpuasa. Apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini menunjukkan bahwa puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan nilainya sangat tinggi sekali. Bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah berlalu. Kepada siapa diwajibkan puasa? Diwajibkan puasa kepada orang muslim yang baligh, yang berakal, yang sehat, yang muqim, khusus untuk perempuan yang suci dari haid dan nifas. Orang muslim, orang kafir tidak wajib puasa. Baligh, ya, baligh wajib puasa. Yang anak-anak tidak wajib, namun dianjurkan untuk dilatih. Para sahabat mengajak anak-anak mereka untuk berpuasa, dibuatkan main-mainan.
Ya, buen main-mainan dari kok yang produksi buen main-mainan anak-anak. Kalau nyo lapar, mananginyo kami minta nasi, dia gih mainan tadi. Sehingga nyo lupa dengan laparnyo sampai sore, sampai berbuka. Nah, di sini ada sebuah pendidikan yang bisa kita ambil. Apa? Bahwa puasanya anak-anak yang belum baligh tidak sama dengan puasanya orang dewasa. Puasanya anak-anak, awak melatih inyo bisa menahan untuk tidak makan. Itu aja nyo. Tidak diharapkan, janganlah disuruhnyo harus seperti orang dewasa, enggak. Ya. Berikan main-mainan yang tidak merusak mereka. Silakan. Pokoknya mereka tidak minta makan siang hari. Kalau perlu kita kasih uang, kita kasih uang. Ya, misalkan sehari anak aku kan nanti kau diagih baju baru kan. Enak. Kita agih ya, satu hari 10.000. Satu hari 10.000. Kalau misalkan 30 hari kan baru 300.000. Baju mungkin lebih dari itu mahalnya. 10 hari sehari 10.000. Tapi lengkap solat 5 waktu. Tidak lengkap solat kurang 2.000. Tidak solat hari itu ya tidak dapat. Kasih motivasi. Anak-anak yang baru, apalagi anak yang pertama dari sebuah keluarga. Belum ada yang dicontohnya. Kalau anak yang sudah mungkin kelas 3, kelas 4 atau SD, motivasi lagi. Mampu baca Al-Quran. Udah bisa kejar berapa juz, dikasih hadiah. Ya, masukkan tabungannya. Piti-piti awak juga, anak-anak awak juga, yang akan lebih bersemangat adalah anak-anak kita. Suruh motivasinya untuk puasa. Jadi yang baligh wajib. Berakal maksudnya waras, sehat akalnya. Orang gila tidak wajib puasa. Kemudian mukim, dia tidak safar. Orang yang bersafar, kemudian sehat, orang tidak sakit. Orang yang bersafar, orang yang sakit boleh berbuka. Tidak wajib bagi dia berpuasa. Tapi ketika dia tidak berpuasa, wajib mengqadha'nya. Ya, setelah habis Ramadan. Faman kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ganti pada hari yang lain. Namun mana yang lebih afdal bagi orang yang sakit atau musafir? Berpuasakah atau berbuka? Jawabannya sesuai dengan kondisi dia. Jika puasa tidak memberatkan dirinya, tidak membebankan sakitnya, maka berpuasa lebih baik daripada dia berbuka. Tapi kalau seandainya puasa menyebabkan sakitnya semakin letih dia, safarnya semakin letih dia, maka berbuka lebih baik daripada berpuasa. Namun puasa orang yang sakit, puasa orang musafir sah, diterima. Ya. Adapun ibu yang haid dan nifas, maka haram untuk berpuasa. Ya, haram untuk berpuasa. Kalau seandainya keluar darah detik-detik sebelum berbuka, darahnya keluar, maka
puasa hari itu batal. Dan puasanya harus diqadha. Ya. Bapak Ibu bilang kalau Allah Subhanahu wa taala, puasa hendaklah kita tambah nilainya dalam bulan puasa kita itu dengan nilai-nilai ibadah yang kita lakukan. Nilai-nilai ibadah yang kita jadikan sebagai bulan puasa itu adalah pertama membaca Al-Quran. Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka hendaklah kita meningkatkan bacaan Al-Quran kita pada bulan Ramadan, melebihi dari hari-hari biasanya. Kalau kita belum pernah mengkhatam Al-Quran, minimal kita punya tekad bulan Ramadan ini saya akan mengkhatam Al-Quran sekali. Ya, susahkah mengkhatamnya? 1 juz setiap hari, menjadi 30 hari 30 juz. 1 juz itu dalam Al-Quran, ya, itu ada 10 lembar, 20 halaman. Kalau 1 juz itu. Kalau seandainya dia adalah 10 lembar, bisa kita cicil untuk setiap solat. 1 lembar sebelum solat, 1 lembar setelah solat. Berarti 1 solat 2 lembar. 5 solat 10 lembar. Sebelum sholat subuh kita baca 1 lembar, berarti 2 halaman, bolak-balik. Setelah sholat subuh kita tambah lagi 1 lembar. Saya itu udah kita pergi aktivitas, mau ke ladang, mau kemana. Lalu sholat zuhur lebih awal kita datang ke masjid, baca 1 lembar sebelum zuhur. Setelah zuhur kita duduk dulu, kita baca lagi 1 lembar. Ya, asar begitu juga, maghrib begitu juga, isya begitu juga. Ya, dengan cara kita mencicil ini selesai 1 juz 1 hari. Maka setiap hari kita lakukan itu, maka selesai 30 juz. Kita akan merasakan bahwasanya Ramadan itu menjadi Ramadan yang spesial. Selama ini mungkin kita abaikan, kurang kita perhatikan. Ya, mungkin kita bertadarus misalkan, enggak, baca Al-Quran kita masing-masing. Ini yang kita tingkatkan. Nabi didatangi oleh Jibril setiap malam, dibacakan kepadanya Al-Quran. Para sahabat, para ulama, para salaf dahulunya, mereka berlomba-lomba membaca Al-Quran. Ada yang mereka mengkhatam Al-Quran itu dalam 2 malam. 2 malam dia sudah mengkhatam Al-Quran. Malam pertama 15 juz, malam kedua 15 juz, selesai. Yang biasa-biasanya hari-hari biasa dia mengkhatam setiap 6 hari. Berarti ada 3 kali lipat, 300% peningkatan dari ibadahnya. Imam Syafi'i lebih luar biasa. Dia mengkhatam Al-Quran selama bulan Ramadan 60 kali. Jadi siang khatam, malam khatam, siang khatam, malam khatam dia. Karena Al-Qur'annya sudah seperti lancar kita membaca Al-Fatihah. Walhasil Bapak Ibu, kita jadikanlah persiapan diri kita bulan Ramadan depan kita pengen mengkhatam Al-Quran. Motivasi anak-anak kita, sebagaimana saya sampaikan tadi. Karena itu sudah saya coba.
Anak-anak yang sudah SMP, SMA, sudah dia kurang motivasi aja. Tapi anak yang SD perlu kita motivasi dengan uang. Ya. Dia kalau satu juz khatam sekali kasih uang sekian. Ya. 2 kali khatam kasih sekian. Toh uangnya juga untuk anak kita kok. Ya, yang akan memberi semangat anak kita siapa? Kalau tidak kita. Kemudian malamnya kita adalah sholat tarawih. Inilah sabda Nabi SAW. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa menegakkan Ramadan, menegakkan malamnya, di antaranya adalah salat tarawih yang didasari oleh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Pertanyaannya, seperti apa salat tarawih orang yang mengharapkan pahala dari Allah? Ini pertanyaannya. Apakah membaca ayat agak panjang seketik awaklah mengurutu di belakang? Lama le imam kau. Panjang mana bacaannya? Besok pengurus di WA. Pak, gantilah imamnya panjang mana baca. Saya pernah mendapatkan imam salat tarawih, dia membaca ayat surat Al-Baqarah, suaranya bagus sekali. Enak didengar. Kira-kira berapa dia baca? Dia membaca 1 rakaat itu 1 ayat setengah. Ya, 1 ayat setengah. Bacanya 1 ayat, kemudian tambah setengah, kemudian Allahu Akbar. Berikutnya setengah yang tersisa tambah 1 ayat. Setelah sholat orang sudah pada pulang. Saya tanya kepada imam ini, Pak Ustadz, saya bilang, bacaan Pak Ustadz Masya Allah bagus sekali. Suara Pak Ustadz hebat. Kalau tidak salah Pak Ustadz tadi membaca ayat 1,5 ayat. Kata dia, iya. Saya bilang, bukankah satu ayat itu terkadang itu maknanya utuh, gak bisa dipisah, gak bisa dipotong-potong. Kira-kira apa jawaban dari imam itu? Katanya, pesan dari ibu-ibu, jangan terlalu panjang bacaan solat imam. Apakah ibu-ibu memang memesan seperti itu atau ibu yang dikambing hitamkannya? Gitu. Tapi apakah seperti itu solatnya orang mengharapkan pahala? Tidak. Nabi SAW berdasarkan hadis Abi Dzar yang dikeluarkan Ibnu Majah, hadis sahih, Nabi tidak pernah memimpin solat berjamaah tarawih. Pada satu malam ketika tersisa 7 malam lagi dalam Ramadan, beliau memimpin solat. Lalu jamaah hadir pada saat itu. Solatlah. Sampai solat tarawih beliau pada malam itu selesai 1/3 malam pertama. Yani kurang lebih sampai jam 10 lah. Malam berikutnya beliau tidak tegakkan lagi. Karena malam genap. Malam ganjilnya tersisa 5 malam. Lalu beliau bangkit. Berdiri lagi. Mengimami. Semakin banyak orang yang hadir. Berakhir solat tarawihnya pada separuh malam. Coba ingat nih dari solat Isya. Tidak ada ceramah-ceramah. Setelah Isya langsung solat tarawih. Setelah solat sunat langsung solat tarawih. Sampai separuh malam. Malam berikutnya Nabi tidak menegakkan berjamaah. Waktu masih tersisa 3 malam lagi,
beliau imami lagi, semakin banyak orang yang hadir. Kapan selesainya? Hampir terbit fajar. Hampir sahur. Coba dari setelah Isya sampai sahur. Berapa lamanya? Karena mengharapkan malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Itu adalah bentuk sholat tarawih yang mengharapkan pahala dari Allah. Umar bin Khattab, dia mengumpulkan sholat tarawih pada zaman beliau untuk menjadi seorang imam. Maka imamnya membaca 200 ayat. Ya. Sampai di antara yang sholat itu menyandanyo katungkeknya karena lamunya berdiri. Ini contoh dari bagaimana sholat. Maka oleh karena itu jangan mengeluhlah kita, deh bacanya lamu lelai. Hanya baca surat-surat pendek. Bagaimana kalau seandainya di sini misalkan satu malam itu setengah juz? Cari imam yang bacaannya bagus. Setengah juz. Ya, jangan surat-surat mulai dari wadduha sampai ke belakang aja. Variasikan. Orang yang hafiz, ya, kita bisa cari, mudah-mudahan ada yang di Mukhtar Islamik, tempatnya Ustaz Zul. Ada yang hafiz di sana, jadikan imam di sini. Ya, menjadi Ramadan kita ini spesial. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kami di awal di Masjid Al-Hakim itu Bapak Ibu 2012 baru awal setelah dibangun masjid, awal masjid kita mengerjakan sholat tarawih, kami rapat dengan pengurus, dengan masyarakat. Saya sampaikan pada saat itu, Bapak Ibu, sholat tarawih kita di masjid ini akan kita buat menjadi dengan bentuk dinamika yang baru, model yang baru. Bahwa model yang baru, setelah sholat Isya, sholat sunat, kita sholat tarawih. Setelah itu ceramahnya setelah sholat tarawih. Sholat kita yang di masjid kita dua-dua, nanti witirnya 21. Lalu apa kata sebagian dari jamaah? Oh nanti layadu orang ketibu biko. Kok berbeda awak dengan orang? Sementara kita memang datang kita ini ada untuk sholat tarawih. Kan itu gunanya kita datang. Bukan ceramah. Ceramah itu dibuat mungkin oleh guru-guru kita dahulu. Karena ada saatnya menunggu orang banyak, saatnya kita bisa menyampaikan. Tapi intinya kita ke masjid itu adalah untuk sholat tarawih. Jangan kita hanya waktu kajian banyak, orang sudah mau tarawih, baru ada yang sudah mulai keluar. Ini sudah keluar dari tujuan utama. Makanya tarawih itu dilakukan di awal-awal. Ya, di awal. Apa yang terjadi ya kita jalankan. Waktu itu masjidnya masih kecil. Ya, kalau sekarang, kalau sholat tarawih untuk sholat Ramadan penuh, ya, jamaahnya mungkin lebih dari 600 orang. Nah, karena memang diharapkan adalah sholat setiap malam 1 juz, setiap malam 1 juz. Terasa nikmat beribadah. Maka ini mudah-mudahan kalau tidak sampai 1 juz, setengah juz. Kalau tidak ya setiap rakaat 1 halaman. Janganlah surat-surat pendek juga. 1 halaman, rakaat berikutnya 1 halaman. Kalau di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu 1 rakaatnya itu sebenarnya adalah 1 halaman.
karena mereka sholat tarawihnya 20 rakaat ditambah dengan 3 rakaat witir, makanya 20 halaman, ya 20 rakaat jadi 20 halaman, 1 juz. Ya. Nah, jadi kalau kita sholatnya tarawihnya adalah 8 rakaat, kita bisa siasati 1 rukuk atau 1 hizib atau 1 rakaah. Itu bisa kita lakukan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita siapkan diri kita. Kita pengen Ramadan kita ke depan ini menjadi Ramadan yang spesial. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa kembali ketemu dengan Ramadan berikutnya. Kita tidak tahu. Maka oleh karena itu masih ada masa kita 1 bulan ke depan untuk mempelajari bagaimana puasanya Nabi, bagaimana Ramadannya Nabi dan para sahabat, sehingga kita bisa mencontoh ibadah mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.